untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Dan siapapun suruh ngitung pasti akan kesulitan. Prediksi akan terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023 sudah disampaikan oleh banyak ahli, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan hanya terjadi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa, Indonesia juga bisa terdampak resesi ekonomi. Nah, apa yang terjadi ketika Indonesia akan mengalami resesi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi resesi di tahun 2023 sebagai penjual online? Simak terus ya. Kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali saya sampaikan akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa nggak bisa dikalkulasi. Oke, bicara soal resesi, kita harus tahu dulu nih apa definisi resesi. Jadi teman-teman, resesi ini adalah di mana kondisi ekonomi suatu negara sedang memburuk. Hal itu terlihat dari produk domestik bruto atau PDB. Pengangguran meningkat hingga pertumbuhan ekonomi ternilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, ini bisa dicontohkan pada bulan Maret tahun 2020 kemarin ya. Kalian pasti masih ingat ya, dengan adanya COVID, maka ini perputaran ekonomi di Indonesia agak berkurang ya. Nah, jadi kalian sebagai pebisnis online atau penjual online, kalian ini wajib sedia payung sebelum hujan. Kalian harus bersikap tenang dan tidak menyalahkan siapapun. Nah, jadi teman-teman, kalian tetap tenang ya. Kalian juga wajib menyusun strategi. Kalian wajib mencoba hal-hal baru seperti pekerjaan lain ya. Seperti kalian membuka reseller atau dropshipper. Kalian juga wajib pintar-pintar mengatur pengeluaran. Nah, di sini kalian wajib mempersiapkan adanya tabungan. Jadi, tidak boleh kalian mengandalkan dari sumber pendapatan kalian. Jadi, dampak resesi ini antara lain adanya kenaikan harga, adanya PHK, dan naiknya angka kemiskinan. Nah, dampak kita sebagai penjual online itu pastinya ada ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi, untuk yang pertama, kalian wajib menahan stok produk. Jadi, kalian
kalian harus berhati-hati banget nih dalam menyetok produk. Nah, biasanya jika kalian menyetok produk itu banyak dan laku keras, itu tidak apa-apa ya. Misalnya produk ini kebutuhan sehari-hari ibu rumah tangga, seperti contoh minyak goreng. Nah, minyak goreng meskipun kalian stok produknya banyak, tidak apa-apa karena masih digunakan. Namun, jika misalnya pakaian, itu tidak usah kalian menyetok barang yang banyak. Jadi, stok kalian kurangi saja ya. Yang kedua yang wajib kalian lakukan adalah ciptakan hubungan dengan pelanggan lama kalian. Jadi, daripada kalian bingung gimana sih caranya kita menarik pelanggan baru, lebih baik kalian itu mengelola pelanggan yang lama atau yang sudah ada, sebab mereka itu yang akan tahu kualitas produk kalian. Jadi, daripada kalian memikirkan bagaimana sih kita caranya menarik pelanggan baru, lebih baik kalian itu mengelola pelanggan lama kalian untuk bisa membeli produk kalian lagi. Sebab mereka itu akan paham bagaimana kualitas produk atau jasa kalian. Nah, jadi barangkali kalian itu tidak perlu menawarkan produk baru, melainkan promosi harga tertentu. Dari harga yang terjangkau, pelanggan kalian itu akan berkenan untuk bertransaksi kembali. Jadi, selain menawarkan promosi harga, kalian bisa berkomunikasi dengan berbagi cerita apapun. Nah, jadi teman-teman, diskon stok yang lama itu sangat perlu kalian gunakan ya. Biasanya pelanggan yang setia itu kunci tetap berlangsungnya usaha kalian. Oke. Untuk yang ketiga yang perlu kalian lakukan adalah menahan pengeluaran kalian. Misalnya, jangan iklan terlalu banyak. Ini untuk iklan produk baru di marketplace, seperti contohnya di Shopee atau marketplace lain. Nah, jadi kalian wajib mengatur pengeluaran kalian ya teman-teman. Jadi usahakan jangan terlalu banyak pengeluaran, termasuk iklan ini ya teman-teman. Nah, apabila resesi ini tidak akan terjadi, ya alhamdulillah karena kita sudah berjaga-jaga ya teman-teman. Oke, di tengah ancaman tersebut, Indonesia diprediksi terhindar dari resesi. Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang diprediksi lolos resesi berdasarkan proyeksi ASEAN Development Bank atau ADB. Ekonomi Indonesia disebut masih akan tetap tumbuh dan berjalan sesuai dengan jalurnya. Itu tadi apa yang dimaksud dengan resesi, terus apa saja dampaknya sebagai penjual online, dan bagaimana solusi kita cara menghadapi adanya resesi ini ya teman-teman. Semoga bisnis yang kita jalani tetap berkembang dan adanya traffic pembelian. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ingat, tetap berjaga-jaga. Jangan takut.